sini saya akan menjelaskan tentang fonem dan alofon. Berikut yaitu latar belakang. Menurut Verhaar dalam Saragi 2025, fonologi adalah cabang dari ilmu linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa. Kajian fonologi tidak hanya berfokus pada bunyi sebagai gejala fisik, tetapi juga pada fungsi bunyi tersebut dalam membedakan makna dan membentuk sistem bahasa. Melalui fonologi dapat dipahami bagaimana bunyi bahasa diorganisasikan, digunakan, dan saling berkaitan dalam suatu sistem yang utuh. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang definisi fonem dan alofon. Fonem adalah satuan bunyi bahasa yang paling kecil dan bersifat fungsional, yaitu bunyi yang berperan membedakan makna suatu kata. Adapun definisi fonem menurut para ahli yakni yang pertama, menurut Badudu 2003 dalam Setiati 2019 bahwa apa yang disebut fonem merupakan satuan bunyi bahasa yang terkecil sebagai penanda arti. Yang kedua, menurut Krida Laksana 2001 dalam Setiati 2019, pengertian fonem adalah satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan makna. Yang ketiga, menurut Sutrima DKK 2023, fonem merupakan pembeda dari sekelompok bunyi yang terdengar serupa namun memiliki makna berbeda. Sedangkan alofon merupakan variasi bunyi yang tidak mempengaruhi makna kata karena masih berada dalam lingkup fonem yang sama. Adapun beberapa pandangan mengenai alofon yakni yang pertama, menurut Salamu 2024, variasi suatu fonem yang tidak membedakan arti dinamakan alofon. Yang kedua, alofon dibangun dari kata alo dan fon. Alo berarti variasi, sedangkan fon berarti bunyi. Jadi dapat dikatakan bahwa alofon adalah variasi bunyi. Yang ketiga, menurut Saragi DKK 2025, alofon adalah variasi dari suatu fonem yang tidak mengubah makna kata. Baik, slide selanjutnya yaitu identifikasi fonem. Identifikasi fonem dilakukan untuk memastikan apakah suatu bunyi termasuk fonem atau hanya variasi bunyi saja. Cara paling mudah untuk mengidentifikasi fonem adalah dengan membandingkan dua kata yang hampir sama bunyinya. Contohnya seperti kata mata dan rata. Kedua kata ini hanya berbeda pada bunyi M dan R. Fonem juga dapat dikelompokkan ke dalam kelas-kelas sesuai dengan ciri-ciri pembeda dan hubungan oposisinya yang ada. Berikut ini adalah contoh analisis fonem berdasarkan tempat artikulasinya. Yang pertama yaitu ada bilabial, contoh fonemnya P, B, M. Tempat artikulasi kedua bibir, keterangannya P tidak bersuara, B bersuara, M sengau. Contoh katanya yaitu padi, batu, makan. Yang kedua, labiodental. Contoh fonem F dan V. Tempat artikulasi bibir bawah dan gigi atas. Keterangannya F tidak bersuara, V bersuara. Contoh kata foto dan vitamin. Yang ketiga, dental. Contoh fonemnya yaitu T dan D. Tempat artikulasi ujung lidah dan gigi. Keterangannya umum pada variasi tertentu. Contoh katanya yaitu tali dan dada. Yang keempat, alveolar. Contoh fonemnya yaitu T, D, S, Z, N, L, dan R. Tempat artikulasi ujung lidah dan gusi. Keterangannya yaitu fonem paling produktif. Contoh kata sapi, nasi, lari, dan roda. Yang terakhir, palatal. Contoh fonemnya yaitu C, J, nya. Tempat artikulasi tengah lidah dan langit-langit keras. Keterangannya yaitu
nya. Contoh kata cari, jalan, nyanyi, yakin. Yang kedua yaitu adalah contoh analisis fonem berdasarkan jenis bunyi. Yang pertama, vokal. Keterangannya yaitu bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan pada saluran udara. Contoh kata api, ibu, ular, obat, dan enak. Yang kedua, konsonan. Keterangannya, bunyi yang dihasilkan dengan hambatan pada alat ucap. Contoh kata paku, batu, tali, gula, dan nasi. Selanjutnya, saya akan membahas jenis-jenis fonem. Berdasarkan jenisnya, fonem dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu segmental dan suprasegmental. Yang pertama adalah jenis fonem segmental. Octavia 2018 menjelaskan apabila segmental merupakan bentuk fonem yang dapat dibagi sehingga membentuk bunyi-bunyi bahasa yang diuraikan. Dilanjutkan dengan pendapat Handayani 2018 menjelaskan fonem segmental sebagai simbol yang menandai suatu bunyi. Fadila Putri dan Fadlina Putri 2019 mendeskripsikan fonem segmental sebagai fonem yang bisa dianalisis keberadaannya dalam bentuk vokal maupun konsonan. Yang kedua yaitu fonem suprasegmental adalah susunan atau rangkaian bunyi yang mampu membedakan makna dari satu kata dan kata lainnya. Menurut Munir 2018, Baginda 2013 mendeskripsikan fonem suprasegmental sebagai fonem yang berkaitan dengan keras atau lembutnya tekanan pada nada bunyi bahasa. Fonem suprasegmental sendiri terdiri dari tekanan nada dan kepanjangan. Menurut Suparno dalam Septiowati, Ahmad dan Sumarti 2019, di mana letaknya harus berdampingan atau menyatu bersama fonem segmental. Tias Rinestu 2021. Slide berikutnya yaitu jenis-jenis alofon. Jenis alofon dibedakan menjadi 2, yaitu komplementer dan bebas. Yang pertama yaitu alofon komplementer, memiliki distribusi saling melengkapi. Artinya, setiap variasi muncul hanya di lingkungan fonetik tertentu dan tidak pernah tumpang tindih. Contohnya, fonem O direalisasikan sebagai O pada suku kata terbuka soto dan O pada suku kata tertutup sorot. Yang kedua, alofon bebas. Alofon bebas memiliki distribusi yang fleksibel, di mana variasi bisa muncul di lingkungan yang sama tanpa aturan ketat atau persyaratan lingkungan bunyi khusus. Berikut ini adalah contoh tabel analisis dari jenis-jenis alofon komplementer dan bebas. Yang terakhir yaitu realisasi fonem. Realisasi fonem adalah perwujudan fonem dalam bentuk bunyi aktual atau fonetis yang dapat didengar dan diucapkan. Realisasi fonem tidak mengubah makna kata, artinya meskipun terjadi perbedaan cara pengucapan dalam konteks tertentu, selama bunyi tersebut masih termasuk dalam fonem yang sama dan tidak membedakan arti, maka bunyi tersebut dianggap sebagai variasi dan fonem yang sama. Nah, perlu kalian ketahui, perbedaan ini biasanya terjadi karena proses fonologis seperti asimilasi, yaitu penyesuaian bunyi terhadap bunyi di sekitarnya. Yang kedua, netralisasi, yaitu hilangnya perbedaan fonem dalam posisi tertentu. Yang ketiga, distribusi komplementer, yaitu variasi bunyi yang muncul dalam lingkungan yang berbeda dan tidak saling bertukar posisi. Menurut Moiliono 1985 halaman 99 mengemukakan bahwa pembakuan lafal merupakan masalah yang rumit karena situasi keanekaragaman. Nah, saya akan menjabarkan contoh tabel
realisasi bunyi fonem berikut ini. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi tersebut yaitu bahwa fonem merupakan satuan bunyi terkecil dalam bahasa yang memiliki fungsi utama sebagai pembeda makna. Keberadaan fonem sangat penting dalam sistem bahasa karena perubahan satu fonem saja dapat menyebabkan perubahan arti suatu kata. Sementara itu, alofon merupakan variasi bunyi dari fonem yang sama yang muncul akibat pengaruh lingkungan fonetis tertentu, namun tidak menyebabkan perubahan makna. Dengan demikian, fonem dan alofon merupakan dua unsur penting dalam kajian fonologi yang saling berkaitan dalam membentuk sistem bunyi bahasa yang utuh.